Pernah nggak sih kepikiran pengen punya penghasilan rutin, tapi tanpa harus terus-terusan kerja tiap hari dari pagi sampai malam? Kayak tidur aja tetap ada uang masuk. Lagi di rumah, uang tetap ngucur. Itu yang sering disebut passive income. Dan biasanya orang langsung mikirnya ke saham, properti, kripto, atau bisnis digital. Padahal ya, di kampung, di desa, bahkan di belakang rumah kita sendiri, ada satu potensi yang gak banyak orang garap secara serius. Padahal hasilnya bisa gila-gilaan. Apa itu? Kambing. Iya, kambing. Gak keren emang kedengarannya, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena yang kelihatan remeh justru sering luput dari perhatian. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa kambing? Kenapa bukan lele? Kenapa bukan ayam? Kambing itu unik. Dia kecil tapi bandel. Cepat balik modal. Nggak butuh lahan luas. Dan yang paling penting, cepat berkembang biak. Kambing betina itu bisa beranak 2 kali setahun. Sekali beranak bisa kembar 2. Berarti setahun bisa nambah 4 ekor. Kalau punya 10 ekor betina, dalam setahun bisa panen 40 anak. Itu baru dari kelahiran, belum termasuk dari pembesaran dan jual beli harian. Kambing juga punya pasar yang luas, dagingnya disukai dan dibutuhkan pas Idul Adha. Susu kambing juga lagi naik daun, banyak dicari buat kesehatan. Belum lagi pupuk kandangnya yang bisa dijual ke petani organik. Jadi kambing itu nggak cuma satu sumber income, tapi bisa jadi multi source income. Sekarang bayangin gini, misalnya kita punya 10 ekor betina dan 2 bejantan. Kita pelihara di kandang sederhana, bisa pakai sistem semi intensif. Mereka berkembang biak, terus kita jual anakannya setelah 3 bulan. Anakan umur 3 bulan biasanya laku sekitar 500-700 ribu. Kalau setahun dapat 40 anak, berarti potensi bruto sekitar 20 jutaan. Itu baru dari penjualan anakannya. Kalau kita main pembesaran, bisa lebih besar lagi. Anak umur 3 bulan kita pelihara sampai 7 bulan. Bisa naik 2 kali lipat harga. Dari satu kambing bisa jadi 1,5 juta. Nah, inilah yang saya sebut sebagai mesin uang. Kambing bukan cuma hewan peliharaan, tapi kayak tabungan hidup yang berkembang sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak ini dibuat pasif? Jawabannya bisa banget. Tapi tentu ada strategi dan fasenya. Di awal, kita perlu effort. Iya, kita mulai dulu pahami ritme kambing, bangun kandang, pelajari pola makan, perkawinan, dan perawatan. Tapi setelah sistemnya jalan, bisa kok dialihkan ke orang lain. Kita bisa kerjasama dengan tetangga, atau gaji orang buat handle harian. Kita tinggal kontrol aja seminggu sekali. Dan ini bukan wacana, udah banyak yang jalan kayak gini. Di kampung saya saja ada yang ngasih 5 kambing ke tetangganya, dibagi hasil saat panen. Dia nggak ngurus, tapi tetap dapat bagian. Modalin kambing, tetangganya yang ngurus. Win-win solution. Model pasif income dari kambing itu bisa dijalankan lewat sistem kemitraan. Kita sediakan kambing dan kandang, orang lain yang ngurusin, hasilnya dibagi. Ada yang sistem 50/50 setelah dikurangi biaya pakan.
Ada juga yang sistem gaji tetap untuk pengurus, hasil panen semua milik pemilik modal. Atau kalau lebih kreatif, bisa bikin sistem ternak bareng. Kita kumpulkan 10 orang, masing-masing setor 2 juta. Dibelikan kambing, lalu digemukkan dan dijual dalam 6 bulan. Hasilnya dibagi rata. Dan karena kambing cepat siklusnya, dalam setahun bisa 2 kali panen. Artinya, uang bisa muter 2 kali dalam 12 bulan. Yang bikin saya semangat sama kambing ini, yang pertama modal kecil peluangnya besar. Kita nggak perlu ratusan juta buat mulai. 3-5 juta pun bisa. Beli sepasang, pelihara di kandang bambu sederhana, nggak usah cari lahan, cukup pekarangan belakang rumah atau di samping rumah. Makan bisa dari rumput di pinggir jalan atau sisa sayur dapur. Dan kalau kita konsisten, lama-lama kambing ini jadi aset yang bertumbuh. Bisa jadi portofolio, bisa jadi tabungan kurban, bisa juga jadi penghasilan rutin. Sekarang di era digital, ternak kambing pun bisa kita integrasikan dengan teknologi. Misal, kita dokumentasikan pertumbuhan kambing kita, upload di YouTube, TikTok, atau Instagram. Bikin konten edukasi atau cerita perjalanan ternak. Dari situ bisa dapat AdSense, bisa dapat sponsor, bisa buka kelas online, mentoring, jual e-book, atau pelatihan lapangan. Jadi satu kandang kambing bukan cuma hasilin daging, tapi juga hasilin konten. Duitnya 2 lapis, dari ternaknya dan dari internetnya. Ini yang saya bilang passive income yang berkelanjutan. Saya pernah ketemu orang namanya Mas Udin. Dulunya buruh bangunan. Gajinya harian, kadang ada, kadang enggak. Dia mulai pelihara kambing cuma 3 ekor. Dia pelihara sepulang kerja. Tiap sore dia kasih makan, bersihin kandang, anaknya bantuin. 5 tahun kemudian, kandangnya sekarang isi 60 ekor. Anak-anaknya bisa sekolah dari hasil kambing, istrinya bantu bikin susu kambing sasetan dijual online. Dan yang paling kerennya, dia bilang gini ke saya, "Mas, saya nggak kerja bangunan lagi, tapi duit datang terus dari belakang rumah." Itu passive income dari kambing yang nyata. Jadi gini teman-teman, passive income itu bukan cuma soal gaya hidup kota, bukan cuma dari saham, properti, atau startup. Di desa juga bisa, lewat kambing pun bisa. Yang penting kita lihat peluang, kita niat dan mulai. Karena kalau nunggu siap, nggak bakal jalan. Kambing itu sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Dia tumbuh pelan, tapi pasti. Dia diam, tapi produktif. Kalau kita bisa melihat lebih dalam, kambing bukan cuma hewan, tapi kendaraan menuju kemandirian finansial. Dan siapa tahu, di balik kandang bau ini tersimpan aroma rezeki yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.